Satu seorang sultan yang terkenal dunia Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Aceh Islam, adat istiadat seni budaya harus sesuai dengan Islam. Yang tidak sesuai dengan Islam dimodifikasi, dijadikan sesuai dengan Islam. Yang bertentangan dengan Islam dibuang, bukan di bumi Aceh, di tempat lain. Itu tahun 881. Kemudian salah seorang di antara 4 putranya, yaitu Sultan Alauddin Aisyah Fahar, tahun 913 beliau menyatakan bahwa di Aceh telah dibentuk satu lembaga, beliau bentuk satu lembaga yang namanya ada Balai Setia Ulama. Itu 70 orang ulama yang terkenal di Aceh duduk di balai itu. Yang kedua, Balai Setia Hukama. Balai Setia Hukama ini 40 orang hukama. Hukama di atas profesor. 40 orang yang jabatannya Balai Setia Hukama itu 40 orang. Kalau profesor sudah 10 tahun. Kalau sekarang ada. Jadi oleh karena itu 40 orang yang merupakan kelembagaan yang sangat penting. Kemudian Balai Rungsari. Balai Rungsari yaitu 15 orang. 7 orang ulama yang terkemuka, 8 orang ilmuwan negarawan terkemuka. Jadi 8 orang tambah 7, 15. Kemudian Balai Gading, yang sampai sekarang Balai Gading itu masih ada di negeri Belanda. Sudah ada dari pusat ingin mengambil balai itu. Dari Gading semuanya. Orang yang duduk di sana macam Gading juga 11 orang. Ya, 4 orang ilmuwan dan negarawan yang terkemuka dari yang terkemuka. Ditambah dengan 7 orang ulama dari ulama. Apabila bertemu dengan ulama, orang itu menjadi ulama daripada ulama. Itu. Jadi sudah 4 ya. Balai Setia Ulama, Balai Setia Hukama, Balai Rungsari, Balai Gading. Kemudian Balai Mahkamah Rakyat. Itu DPR. Itu 50 orang mewakili berbagai daerah yang punya hubungan dengan Aceh. Artinya yang tunduk dengan Aceh. Itu. Kemudian 16 orang menteri. 16 orang menteri. Menteri dulu adalah sesuai dengan ilmunya. Bidang apa saja. Kalau diberi tugas bidang apa saja itu dia 16 orang itu adalah menteri yang menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tugasnya. Kemudian itu kelembagaan. Jadi menteri ada 16 orang, ditambah dengan perwakilan berbagai daerah itu ada 15 orang, jadi lebih kurang 232 orang semuanya. Itulah yang menjadi lembaga yang membangun Aceh sehingga nama Aceh sangat jaya. Ya, itu. Jadi oleh karenanya kalau seandainya Aceh melaksanakannya model yang telah diciptakan pada tahun 1913, maka Aceh bukan Amerika, melebihi Amerika. Jadi kalau miliki yang ulun dapat, tapi kita kemudian membuang kita punya syair dan pantun-pantun yang kita dengar jadi. Kenapa tidak dihidupkan lagi dalam masyarakat kita? Pakar mana dia?
Jadi oleh karena itu kelembagaan yang telah diciptakan tahun 1913 itu sudah kita selamatkan. Kemudian disempurnakan oleh Iskandar Muda tahun 1015. Iskandar Muda umur 10 tahun sudah ditawarkan menjadi sultan. Ya. Para ulama dan pemimpin-pemimpin sudah datang ke tempat Iskandar Muda memintakan Iskandar Muda untuk menjadi Sultan Aceh. Dengan sangat bijaksana Iskandar Muda menyatakan kepada para ulama dan pemimpin-pemimpin yang menghadapi beliau, menyatakan terima kasih atas penghargaan yang sangat besar diberikan kepada beliau, tapi beliau minta izin. Ilmu saya tentang negara masih kurang, ilmu saya tentang agama masih kurang. Izinkan saya belajar dulu, belajar agama dan belajar tentang pemerintahan. Karena jawaban Iskandar Muda seperti itu, maka para ulama dan pemimpin-pemimpin yang hadir menyatakan setuju. Maka diberikan izin kepada Iskandar Muda untuk belajar kepada Daeng Mansur. Kalau Daeng itu ayahnya daripada keturunan Raja Aceh, tetapi ibunya keturunan daripada Raja Makassar. Jadi keturunan Raja Makassar yang ayahnya daripada Aceh itu namanya Daeng. Ya. Kalau ayahnya Makassar, ibunya Makassar, itu Andi Malarangin, itu ayah sama-sama Makassar. Tapi kalau ayahnya Aceh, itu menjadi Daeng. Tetapi sesudah sampai di Aceh, Daeng itu yang populer yaitu para ulama. Jadi beliau mengajar di Rebaya, Tengkuci di Rebaya. Sampai di Aceh namanya menjadi Tengkuci di Rebaya. Yang pertama, Iskandar Muda pergi ke Rebaya, diantarkan oleh tokoh-tokoh ke Rebaya. Alangkah terkejutnya Tengkuci di Rebaya. Kenapa? Orang lain beliau ajarkan 20 tahun baru habis ilmunya. Tetapi Iskandar Muda 2 tahun ilmunya sudah habis. Begitu cerdasnya Iskandar Muda. Sehingga Tengkuci di Rebaya itu datang kepada ibunda Iskandar Muda, minta Iskandar Muda menjadi menantu. Artinya mengawinkan putrinya dengan Iskandar Muda. Maka putri permaisuri Iskandar Muda yang bernama Anu Tengkuci di Rebaya. Itu dia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, telah mulai langkah kembali. Kalau selama ini media kemana-mana media terima kasih media. Ya, kenapa? Karena beliaulah yang mencoba menghidupkan bermacam-macam nasihat-nasihat Aceh. Jadi oleh karenanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, cuma bapak-bapak yang telah hadir beberapa saat di sini, yaitu cuma 3 hari, supaya yang sedikit ini kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil yang berkualitas tinggi dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Jadi oleh karenanya saya sebenarnya sedang sakit, ya, sedang sakit lutut saja. Tapi karena waktu saya datang pagi-pagi tadi, maka minta izin karena lututnya sudah. Tapi dengan izin Allah, ibu keluarga di rumah dalam keadaan sakit. Waktu saya cerita, saya telah bertemu dengan sembuh dia, sembuh sebentar. Cerita begitu semangatnya ya. Dia orang Tanjung Balai, bukan orang Aceh. Orang Tanjung Balai Asahan.
Ya, keturunan ulama di sana. Ya. Jadi induknya itu apa namanya, berasal tak yang ada namanya Ditiro. Ya. Ditiro ada di batunya ada tulis. Tun Muallim Haitami. Ya, Tun Muallim Haitami. Itu kakek ya. Jadi oleh karenanya ibu-ibu yang terhormat, bapak-bapak yang paling mulia, ya semuanya telah berada di sini sudah telah mendapat banyak pengetahuan dari berbagai daerah, ya pertama dari para pembina di sini, di samping itu yang ada di berbagai daerah itu pun sudah bersatu. Jadi oleh karena itu kami mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya ilmu yang telah kita dapati di sini kita kembangkan sehingga nama Aceh dapat kita angkat kembali. Ya, kalau tahun 1913 ya oleh Sultan Alauddin Al-Fahd tadi telah menyatakan lembaga-lembaga. Kalaupun kita hidupkan itu apa salahnya? Balai Setia Ulama, karena Balai Setia Ulama itu MPU sekarang, Balai Setia Ulama. Tapi Balai Setia Hukama kenapa tidak ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Ini orang-orang khusus 40 orang ilmuwan dan negarawan terkemuka. Berapa orang Anda lihat? Oh, Aceh ini ada 2 orang. Aceh mana-mana. Ada 40 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat. Kenapa tidak kumpulkan seperti ini? Tetap ada di tingkat provinsi. Kemudian Balai Rongsari 15 orang. 7 orang ulama yang terpilih yang terkemuka ditambah dengan 8 orang ilmuwan negarawan terkemuka. Kemudian Balai Gading. Kalau Aceh bisa mendirikan Balai Gading ini, boleh kita ambil di negeri Belanda. Belanda sudah datang orang Jakarta minta balai itu. Kalau orang Aceh datang, dari Aceh datang untuk minta, mungkin dia akan berikan. Kenapa? Karena dia kalau tidak memberikannya, perampok. Bukan rampas, karena dia memerangi Aceh. Ya? Tapi pada waktu kali kedua, dia tidak dapat memasuki Aceh. Hanya ada langkat area Medan area. Pada waktu kedua itu. Setelah itu tidak bisa lewat lagi. Tetapi orang-orang Aceh mengusir mereka di Langkat dan di Medan area. Sehingga orang-orang Belanda waktu datang kedua tidak menguasai radio Rimba Raya. Yang bersuara di sana yaitu ya. Kalau dia Lusen itu dan Abdul Hari. Putranya itu beliau masih ahli sejarah, baru pulang dari apa namanya Kamari, bukan tempatnya dulu. Kemudian supaya juga saya ingin mendengar ceritanya kenapa di sini ada balai, ada Kampung Bedah. Saya dulu tinggal di Kampung Bedah selama 10 tahun waktu bukan Aceh. Kemudian ada Kampung Kleng, ada Kampung Cina, ada Kampung Jawa, ada Kampung Putih, macam-macam kampung itu ada. Setelah saya pelajari, rupanya di sana yang tempat ini itu pusat dakwah Islam, pusat kerajaan Islam. 10 orang sultan. Yang pertama Sultan jadi beliau dilantik pada hari Jumat 1 Muharram tahun 533.
Orang-orang yang Islam, yang cakap dikasih kampung. Maka saya pernah tinggal di kampung Kedah, orang dari Kedah Malaysia. Dikasih kampung. Orang-orang Cina yang Islam, tapi dia Islam dan taat, dikasih kampung. Tidak ada kampung Cina ini. Orang-orang Kling, Ulu Kling, yang Islam gitu. Ya, itu dikasih kampung, nak kampung Kling. Orang-orang Jawa, nak kampung Jawa, dikasih kampung. Orang-orang yang pandai di seluruh dunia, malah terutama di Indonesia ini habis, dikasih kampung. Jadi waktu saya baca sejarah la ilaha illallah, ino tempat kaiboh berapa nuka kali ada lumpun berapa tempat balik saya ibu maka tidak dibuang lagi. Kuburan ulama-ulama dan pembesar-pembesar ada di situ. La ilaha illallah, karena itu mungkinlah kita kena orang lain yang berbuat jahat, kita terkena juga sedikit. Ya, jadi Aceh jaya, sehingga Aceh sangat dihormati kemana kita pergi. Apakah ke Brunei Darussalam? Ya, ke Brunei Darussalam itu anak kami. Anak saya dari Ikatan Siswa Kader Dakwah jadi penasihat Sultan Brunei. Dikasih rumah besar. Saya sudah 3 kali diundang ke sana. Bukan tidak tidur di asrama, tapi tidur di rumah dia besar. Itu anak merdu. Jangan sekarang sudah 3 kali pulang kembali. Ismail, ya. Kalian kan? Kemudian begitu kalau dari Malaysia ramai. Tempat saya 3 kali rombongan untuk melihat. Saya alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah tahun 73 tatkala PII dan HMI telah dilarang, ya, saya menjumpai Panglima membuat konsep pembinaan kader dakwah. Saya buat pertama konsep pembinaan kader dakwah pertama adalah Pancasila. Saya buat ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua baru beriman. Maka Panglima Aceh pada waktu itu mengatakan kepada saya, Pak Rahman, ini boleh. Maka anak-anak HMI yang tidak bisa lagi, anak-anak PI beragam masuk ke Masjid Raya Baitur. 3 buah masjid, Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Bandar Baru Labri, dan Masjid Ali Hashimi. 3 tempat pusat pembinaan kader setelah PI dan HMI dilarang. Kami. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan sesuatu kepada orang yang benar-benar berikhtiar untuk membangun negeri yang kita ini menjadi maju, jaya untuk masa depan sebagaimana yang telah pernah menjadi, bahkan yang melebihi. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan berhenti lagi. Adalah bapak dan ibu-ibu kita berjumpa, kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan kejayaan Aceh. Kenapa? Seperti kampung Pandai itu, ya, dari Turki itu, sehingga kalau kita pergi ke kampung Pandai, kalau sekarang tempat dibuang sudah tidak jadi gunung lagi. Ya. Jadi saya rasa saya atas nama Pak Ketua, ya, acara yang telah kita laksanakan ini, kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi salah seorang di antara lampu-lampu yang terang masa depan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan semoga Aceh menjadi jaya kembali dengan berkat pengetahuan yang telah
berikan para pemimpin-pemimpin dulu dan telah dilaksanakan di antara kami tidak akan kembali kepada pokok-pokok yang begitu penting. Jangan kita tinggalkan lagi. Amin. Amin ya Allah. Semoga adat istiadat Aceh yang telah menunjukkan keagungan dan kebesarannya dan hubungan dan kebesaran Aceh, Bapak dan Ibu semua menjadi salah seorang pemuka-pemukanya di masa yang akan datang. Amin. Amin. Maka dengan harapan rahmat dan ridha Allah, apa yang telah kita laksanakan ini dapat kita lanjutkan untuk membangun Aceh kembali Aceh yang jaya dunia dan akhirat. Amin.